Terima kasih kepada pembawa acara. Bapak Ibu Tocin sekalian yang terkasih, salam kebajikan. Wete tungten. Sancai. Pertama-tama kita panjatkan segala puji syukur kepada Tuang Ten atas menejola. Saat ini kita sama-sama dapat berhimpun di dalam pelaksanaan ibadah suci pada minggu pagi hari ini. Dan semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini bolehlah memberikan bimbingan rohani kepada kita sekalian, sehingga kualitas iman kita akan bertambah baik tentunya. Sancai. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mungkin masih letih bekas malam ya, tapi saya salut 2 jempol, bahkan mungkin kalau jari saya ada 4 jadi 8 jempol ya. Luar biasa umat Depok ya. Kalau tempat lain udah pada tidur semua ya. Sampai di rumah ada yang jam 1 mungkin, ada yang jam 2 ya. Apalagi kemarin waktu malam tahun baru Imlek juga sudah sangat malam. Tapi dengan iman yang teguh, Bapak Ibu sekalian bisa kembali melaksanakan ibadah yang menjadi tugas suci. Nah, oleh karena itu saya beri judul tema Ciang Tau pada hari ini, yaitu meneguhkan iman. Kalau kita berbicara iman ya, ini tentu saja tidak lepas dari manusia sebagai umat beragama. Sebagai umat beragama tidak lepas dari Sang Halik, Sang Pencipta kita, yaitu Tien yang Maha Agung dan Mulia. Antara iman dan Tien itu merupakan satu garis lurus yang menyebabkan manusia menjadi bermakna di dalam kehidupannya. Inilah yang terus kita kembangkan di dalam kehidupan kita. Kalau kita berbicara tentang iman, itu tidak lepas daripada perjalanan hidup manusia yang nanti kembali kepada manusia itu sendiri. Setiap minggu Bapak Ibu beribadah, melapalkan 8 keimanan. Dari mulai Censing Huang Tien sampai kepada Cengsin Tak Tau, sepenuh iman, yakin kepada Tuhan Yang Maha Esa, sampai kita berikrar, yaitu untuk mampu menempuh daripada jalan suci. Ini adalah tanggung jawab kita. Kita bersuara lewat hati kita, kita lapalkan, dan apa yang sudah kita hafalkan, itulah yang harus kita jalankan di dalam kehidupan. Jadi iman itu apa? Sebelum kita mengetahui iman itu bagaimana sih sosoknya? Tahu Bapak Ibu, iman itu gimana bentuknya? Tahu? Tidak ada yang tahu. Iman itu nanti akan terpancar di dalam tingkah laku, ucapan, dan perbuatan kita sehari-hari. Saya yakin muka Bapak Ibu ini ceria semua karena iman. Kenapa? Bapak Ibu luar biasa datang ke tempat ini dengan keteguhan iman yang luar biasa. Itulah kebahagiaan yang ada di dalam diri kita. Mungkin bagi kita orang yang imannya kurang, mantap. Saya ngapain ke Litang? Capek saya. Mungkin buang-buang waktu, buang tenaga, mungkin buang materi kita berupa rupiah. Ini mungkin bagi orang yang tidak beriman. Tapi Bapak Ibu sekalian, saya bangga dengan penuh kebahagiaan Bapak Ibu datang ke Litang ini, mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, bisa hadir di tempat ini. Itulah kebahagiaan yang luar biasa, karena Bapak Ibu memiliki iman yang luar biasa. Kita buka di dalam kitab Mingce 7a pada ayat yang keempat. Kita lihat Mingce berkata, berlaksa benda tersedia lengkap di dalam diri. Kalau memeriksa diri ternyata penuh iman, sesungguhnya tiada kebahagiaan yang lebih besar dari ini.
sekuat diri, laksanakanlah tepak salira. Untuk mendapatkan cinta kasih, tiada yang lebih dekat dari ini. Ayat ini sudah membimbing Bapak Ibu sekalian, memberikan gambaran kepada Bapak Ibu sekalian betapa dahsyatnya iman di dalam diri. Itulah yang harus kita miliki. Sehingga apa yang kita harapkan yaitu dengan kebahagiaan akan Bapak Ibu peroleh. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita lihat di sekitar kita, banyak orang-orang yang tidak mampu meneguhkan iman, sehingga akhirnya hidupnya terperosok. Kita lihat di sekitar kita, kenapa banyak orang mengalami stres, depresi, dan sebagainya. Itu tidak lain adalah tidak mampu untuk menata dirinya dengan iman. Sedangkan iman yang harus kita miliki itu diperoleh karena kita mengikuti agama. Tadi sudah disampaikan ya di dalam kitab Chung Yung bab 20. Orang yang karena sadar lalu beroleh iman, itulah hasil mengikuti agama. Jadi Bapak Ibu sekalian datang ke Litang ini karena belajar agama. Saya ingin Bapak Ibu sekalian datang ke Litang ini memperoleh hasil. Kita datang dalam keadaan kosong, pulang kita mendapatkan satu makanan yang luar biasa, makanan rohani Bapak Ibu, yaitu adanya bimbingan agama. Nah, karena dengan bimbingan agama Bapak Ibu dengar, Bapak Ibu camkan, Bapak Ibu pahamkan, dan akhirnya Bapak Ibu laksanakan, itulah yang nanti akan beroleh iman di dalam diri kita masing-masing. Jadi sekali lagi kita ke Litang berusahalah agar kita mendapatkan makanan rohani. Inilah yang harus tertanam di dalam jiwa kita. Jadi tidak sembarangan Bapak Ibu sekalian. Bukan begitu saja iman itu datang di dalam diri kita, tapi bagaimana kita ini mengaplikasikan daripada ajaran agama di dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Banyak jalan untuk memperoleh iman di dalam diri kita. 8 keimanan tadi adalah cara bagaimana kita untuk mampu memperoleh iman di dalam diri. Kalau Bapak Ibu sekalian tadi kita melafalkan ada 8. Iman pertama kepada Tuhan. Iman kedua menjunjung kebajikan. Iman ketiga menegakkan firman gemilang. Iman keempat menyadari adanya nyawa dan roh. Itu dari dalam keluar. Jadi dari dalam hati kita itu keluar. Kita kembangkan sesuai dengan ajaran agama. Yakin kepada Tuhan? Yakin? Tuhan ada di mana? Di mana Bapak Ibu Tuhan? Dilihat tiada nampak, didengar tiada terdengar, namun tiap wujud tiada yang tanpa Dia. Terasakan Tuhan itu ada di atas dan di kanan kiri kita. Jadi jangan membayangkan, no Tuhan ada di sono. Tuhan ada di dalam rohani kita. Akan terasa Bapak Ibu kalau ibadah itu. Coba tadi kita beribadah, kalau pikiran kita kemana-mana, Tuhan akan datang atau tidak? Itu kita camkan. Kita ibadah dengan mata terpejam, pikiran kita, mulut kita, hati kita yakin apa yang disampaikan oleh pembaca doa kita resapi dengan baik. Terasa Tuhan itu dekat dengan kita. Begitu pula kalau kita beribadah di rumah, itu akan terasakan Tuhan itu datang di dalam kehidupan kita. Itulah yang menjadi penanaman awal di dalam kehidupan kita, karena kita ada hubungan dengan Sang Pencipta. Lalu cara yang kedua dilihat di situ, mengaplikasikan kebajikan, kebajikan dan kebajikan.
cuma orang berorientasi, berpikiran bahwa kebajikan itu hanya dengan uang. Tidak, saya katakan. Itu hanya sebagian daripada yang kita miliki. Kebajikan itu luar biasa, banyak kita kembangkan. Tadi Bapak Ibu sudah menjalankan dengan baik. Dari mulai sampai dari tang ini sampai saat ini luar biasa. Wete tuntian. Dijawab dengan senior itu adalah satu ucapan mengingatkan kepada kita, mengandung kebaikan. Berarti kita sudah mendapatkan poin kebajikan sekaligus poin iman di dalam diri kita. Mengingatkan agar kita senantiasa berbuat kebajikan. Lewat apa jadinya? Ucapan. Itu benih kebajikan. Selain kebajikan, kita memberikan nasihat-nasihat andaikan di sekeliling kita masih belum baik di dalam kehidupan. Membetulkan kesalahan pada orang lain adalah kebajikan. Meluruskan langkah yang salah di antara teman dan sahabat, itulah kebajikan. Dengan kata. Lalu bagaimana dengan cara yang lain? Kebajikan bisa dengan tenaga. Bukan kami mengeluh pengurus, tidak. Bapak Ibu bisa bekerja sama dengan kami. Diberitakan di grup, Bapak Ibu besok kerja bakti ya, yang punya waktu silakan datang 4L, lu lagi kata Pak Antek. Ya maaf ya. Nah itu kan kebajikan tenaga. Bisa kita ngapa-ngapain di rumah, nggak ngapa-ngapain, langkah kelitang, nggak berat, nyapu kek, bersihin kaca kek, misalnya. Itu kebajikan yang bisa kita kembangkan di dalam kehidupan. Itu contoh yang kecil ya, dan sebagainya. Silakan dengan tenaga Bapak Ibu yang sedang sehat, sedang kuat, gunakan untuk berbuat kebajikan. Dan yang ketiga jelas harta kita. Harta kita tidak ada yang dibawa mati. Yang ditanyakan bukan harta benda oleh Tian setelah kita kembali, tapi apa? Tidak lain adalah amal bajik dan amal ibadah. Harta yang kita miliki itu sebagian milik orang lain yang harus kita kembangkan. Kita sucikan harta kita, kita berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan hanya pada saat jisi siang kita berlomba-lomba ngasih yang banyak gede-gede, tidak. Selama kita masih memiliki dan kemudian kita niat berbagi, silakan berbagi. Tidak hanya untuk orang yang terdekat, tapi juga untuk orang lain, termasuk untuk kesejahteraan di Litang ini. Nah itu bisa kita laksanakan. Itulah cara-cara bagaimana kita untuk memperoleh di dalam diri kita sekalian. Nah oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, apabila sudah kita memiliki iman, sudah mampu mengembangkan ajaran agama dan berbuat kebajikan di dalam hidup ini, maka kebahagiaan itu akan bersemayam di dalam diri kita sekalian. Berbahagia atau kebahagiaan itu bukan ditentukan oleh harta benda, tapi bagaimana kita bersikap, berbuat, bertindak di dalam kehidupan kita sesuai dengan ajaran agama. Nah oleh karena itu kepada Bapak Ibu sekalian, untuk renungan kita buka kembali di dalam kitab Chung Yung bab 19 ayat yang ke-18. Inilah cara untuk kita mendapatkan iman. Iman itulah jalan suci Tuhan yang Maha Esa. Berusaha beroleh iman itulah jalan manusia. Yang sudah di dalam iman itu dengan tanpa memaksakan diri telah dapat berlaku tengah, dan dengan tanpa berpikir-pikir telah berhasil dan dengan wajar selaras dengan jalan suci. Dialah seorang nabi. Yang beroleh iman itu ialah orang yang setelah memilih kepada yang baik lalu didekap sekokoh-kokohnya. Inilah makna iman di dalam jiwa kita.
Bagaimana kita ini meraih apa yang menjadi jalan suci Tian di dalam kehidupan. Dengan kita mampu menjalani apa yang menjadi firman Tian di dalam kehidupan itu, itulah yang namanya kita sedang menjalani daripada hidup yang sebenar-benarnya di dalam memperoleh iman. Kalau iman sudah ada di dalam diri kita, maka dekaplah, peganglah dengan erat, jangan sampai iman itu lepas kembali. Itu yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, mudah-mudahan yang sedikit saya sampaikan ini bolehlah memberikan bimbingan rohani kepada kita sekalian. Kita belajar bersama, saya, Bapak Ibu, kita bersama kembali menata hidup kita. Mungkin iman kita belum semantap yang kita kira. Kita tidak tahu berapa banyak iman yang ada di dalam diri kita, tapi nanti akan terlihat di dalam tingkah, ucapan, dan perbuatan kita sehari-hari. Semoga Bapak Ibu sekalian sukses di dalam memperoleh iman di dalam kehidupan sesuai dengan ajaran agama. Yakin Tian akan merahmati kita sekalian. Sancai. Wei Te Tung Tian. Sancai.